tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Bawalah hidup kami selalu Tuhan dalam penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, bahkan mau lebih lagi Tuhan, menjadi kemuliaan, alat kemuliaan Tuhan Yesus. Kau memakai kami Tuhan Yesus. Inilah Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, memberikan apa yang ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Penuhi aku
tanpa urapan-Mu, kami percaya bahwa kami tidak akan pernah mengerti kedalaman firman-Mu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu di hadirat Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan menjadi mediator Allah. Sehingga baik hamba-Mu dan jemaat Tuhan, kami boleh sungguh lagi mengerti isi hati-Mu saat ini. Sehingga ketika kami pulang, kami bukan melakukan apa yang kami kehendaki, tapi kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, arahkan setiap telinga kami, arahkan setiap hati kami, arahkan setiap pikiran kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada satu titik pun kebenaran firman Tuhan lalu dengan sia-sia, tapi semuanya boleh tertanam dan tertabur dalam batin kami. Dan itu boleh menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh terlihat sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Ada sukacita. Ada sukacita. Nama Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dan ayat 20 sampai dengan ayat 28. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, sambung dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Satu Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 11 dan 20 sampai dengan 28. Kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Shofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu bin Shuf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, pendina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-20. Karena laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasar kepada Tuhan. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai kau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa saat ini kita hidup dalam dunia yang tidak menentu. Saya tidak tahu jemaat Tuhan setuju apa tidak, tapi saya tetap yakin bahwa kita semua hidup dalam dunia yang tidak menentu. Saya berikan contoh. Kita memahami bahwa Jepang dulu disegani sebagai negara ekonomi yang memiliki pengaruh ekonomi yang sangat besar, tetapi tidak pernah disangka dan Jepang tidak pernah berpikir bahwa tsunami besar akan melanda Jepang. Dan kita memahami tsunami yang melanda Jepang menggoncangkan ekonomi Jepang. Dan tidak hanya itu, setelah tsunami, reaktor nuklir Fukushima mengeluarkan radiasi yang mempengaruhi banyak orang, wisatawan, makanan dan lain sebagainya. Sulit untuk dikonsumsi dan wisatawan banyak sekali tidak masuk ke Jepang. Tidak hanya itu, kita memahami bahwa akhirnya perusahaan-perusahaan menjadi goncang. Salah satunya Toyota. Kita memahami banyak orang di Kobe diberhentikan. Dan tidak cukup di situ, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita memahami bahwa selang Toyota sudah memulai membaik, Thailand goncang bencana banjir, orang tanda kutip dikatakan aibah, melanda Jepang, melanda Thailand, dan dampaknya sampai kepada Jepang, di mana beberapa perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di sana, baik Honda, Mitsubishi dan lain sebagainya, mengalami diterjang banjir besar sehingga mereka tidak menjalankan produksinya seefektif mungkin. Dan dampaknya ada beberapa perusahaan yang ada di Jepang akhirnya mengalami pasokan orderan yang sangat minim sekali. Maka jemaat pun ada yang harus diberhentikan sementara oleh karena kondisi-kondisi yang terjadi. Nah jemaat Tuhan, orang tidak pernah melihat, mengetahui secara pasti bagaimana kehidupan yang ada di depan. Maka dengan demikian kehidupan tidak menjadi menentu dalam hidup ini. Nah usah bicara lagi Indonesia, apalagi dengan kondisi Indonesia. Tiba-tiba perang di mana-mana. Betul? Orang Papua tembak-tembak, kemudian terjadilah meeting yang diadakan di Jakarta. Anggota DPR bersama dengan tim lawyer dan lain sebagainya. Kemudian ditanya, kenapa itu? TNI kok tembak-tembak, mati-mati orang-orang Irian. Kemudian TNI bilang begini, kami sulit untuk membedakan mana lawan dan mana tidak.
Kenapa? Karena lihat orang semua orang Irian mukanya sama semua. Ya udah ditembak saja gitu kan. Hanya ada anggota DPR orang Irian marah sekali. Jangan begitu Pak polisi. Karena semua sama gitu kan. Cobalah, kalau kita belum terlalu kenal orang Irian, lihat semua orang Irian mukanya sama semua. Jadi sulit untuk membedakan mana GAM, mana separatis dan mana tidak gitu ya. Sikat aja semuanya. Akhirnya apa? Korban sipil banyak sekali. Saudara, 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu, gempa terjadi lagi di Tochigi, 2,1 skala Richter. Dan sebenarnya Asia adalah pusat di mana lempengan-lempengan itu bertemu dan sedang dalam goncangan. Saudara, kita memahami dulu gunung berapi tidak terlalu terjadi, tapi saat ini mau Bromo, Krakatau, macam-macam itu, Lokon apalagi. Dan begitu tuh, Bromo baru-baru 2 hari yang lalu mengeluarkan dentuman yang sangat keras. Orang tidak pernah berpikir, padahal orang sering kali bertapa di Gunung Bromo, mau cari anak, mau cari kaya, mau cari semuanya di Gunung Bromo. Tapi sekarang pergi, belum sampai udah mati. Kenapa? Dentumannya saja mengkagetkan. Dunia saat ini tidak pernah menjamin sesuatu kepastian di dalam hidup ini. Baik masalah ekonomi, siapa yang berani menjamin? Eropa berkata bahwa Eropa punya kemampuan ekonomi yang luar biasa. Tapi kita melihat krisis yang terjadi di Yunani mengakibatkan Eropa begitu down. Dan akhirnya kita melihat Amerika pun begitu down. Dan saat ini Cina merupakan negara yang saat ini sangat bangga dengan ekonomi. Maka Cina bisa bikin apa saja. Bahkan salah satunya Cina bisa bikin nuklir. Dan itu yang ditakuti oleh Amerika. Maka Amerika datang dalam konteks KTT ASEAN. Ini bicara politik dulu ya, supaya tidak ngantuk semuanya. Maka dalam KTT ASEAN yang diadakan di Nusa Dua Bali, itu daerahnya Pak IKD. Tapi dia tidak diundang ikut KTT ASEAN karena dia sibuk dengan KTT di sini, gitu ya. Makanya ada 10 anggota ASEAN, tapi ada tamu terhormat. Amerika itu Barack Obama. Ya, bukan Barack Obama yang di sini, tapi dari Amerika. Kemudian presiden daripada Rusia datang. Kemudian presiden Cina datang. Kemudian Perdana Menteri Australia datang. Dan Perdana Menteri Jepang, siapa namanya? Yoshihiko Noda, beliau datang. Dan semua dipakaikan batik pada saat resepsi makan malam. Dan Obama pakai batik yang kelihatannya seperti Timor Leste. Kalau saya lihat, ini Timor Leste Obama ini karena hitam gitu kan? Iya. Nah, di sini kita melihat kenapa mereka datang. Padahal ini KTT ASEAN. Amerika, Rusia, dan Australia sebenarnya memakai kesempatan ini untuk meminta ASEAN sebagai penengah, sehingga dengan demikian Cina tidak membatasi bantuan ke Amerika dan juga tidak melakukan embargo dan juga tidak melanjutkan senjata nuklir dan lain sebagainya. Maka tahun 2012 dan paling lambat 2017 Amerika akan membuat pangkalan di Australia, perbatasan antara Australia dan Timor, Nusa Tenggara Timur akan membuat pangkalan di sana untuk mengintaikan Cina. Dengan kondisi seperti itu, apa yang kita harapkan saat ini? Amerika superpower pada saat ini mengalami kondisi yang tidak menjamin. Cina boleh dikatakan ekonominya baik, tetapi di dalamnya ada senjata nuklir sedang dirakit. Belum lagi kita mendengar Iran dan Israel dalam hitungan detik mereka akan berperang. Dan pasti nuklir akan bersiulan dan kita bernukliria jadinya. Kenapa? Karena Iran, Ahmadinejad bersama dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, sekarang mereka saling mengadakan konflik yang luar biasa, pertengkaran yang luar biasa. Mau ke sana, ada di sana. Mau ke Eropa, di sana tidak menjamin. Mau ke Cina, di sana tidak menjamin. Apalagi Indonesia. Maka saya mau katakan, apakah yang bisa menjamin hidup ini? Kita nggak tahu. Tetapi masalahnya adalah begini. Walaupun kita tahu apa yang ada di depan pun, itu tidak pernah meyakinkan kita untuk hidup bisa lebih baik. Kenapa?
Kalau orang tahu tahun berapa dia akan meninggal atau hari apa dia meninggal, saya mau katakan ada ketenangan apa enggak? Iya, apalagi TJ terus. Iya lah. Kalau TJ terus mana? Kenapa dia akan mikir istri? Udah mikir istri, anak 4 lagi. Bagaimana dengan masa depan mereka kalau TJ terus? Begitu loh. Maka dengan demikian walaupun dia tahu 1 minggu lagi dia akan mati, dia akan mikir-mikir bagaimana ini. Satu sisi mikir bagaimana dia cara matinya. Betul. Apalagi cara matinya gantung diri bawa kontomat. Itu resiko juga. Bahkan di sini kita memahami. Kita mau tahu masa depan pun tidak membawa kita untuk hidup ini menentu. Kita tidak tahu pun lebih parah lagi. Maka saya mau katakan, ketika kita menggantungkan hidup ini kepada dunia, saya mau percaya hidup kita dalam kondisi terkembang-kembang. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Saya membawa kita untuk melihat bagian firman Tuhan dengan tema iman yang sangat berbeda. Nah, dalam kondisi ini, Elkanah sebenarnya berada dalam kondisi yang tidak menentu. Karena pada saat itu, pada zaman di mana Elkanah hidup, Allah tidak pernah mengangkat lagi seorang raja untuk memimpin di sana. Allah tidak lagi mengangkat seorang nabi yang berbicara menggantikan Allah di sana. Dan Allah tidak lagi berfirman kepada bangsa Israel pada zaman Elkanah. Dan kita memahami raja itu muncul ketika ada Samuel. Dan Samuel lahir dari Elkanah. Dan pada saat itu, biasanya bangsa Israel sudah dinidam-bobokan dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Mau bikin apa? Firman Tuhan datang. Mau minta apa? Firman Tuhan datang. Tapi firman Tuhan tidak lagi ada pada saat itu. Kenapa demikian? Oleh karena pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang saat itu telah hidup dalam penyembahan berhala. Di mana ketika ada raja, ketika ada nabi, ada imam, ada raja, maka di situ mereka dituntun untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi setelah imam atau juga nabi itu berhenti, mereka juga kembali lagi kepada kehidupan yang dilakukan oleh bangsa kafir. Sehingga mereka hidup juga di dalam tidak kondisi menentu. Di mana kalau pemimpin bangsa itu adalah seorang rohaniawan, maka orang-orang Israel akan juga ikut di dalam kerohanian daripada pemimpin bangsa. Tapi ketika pemimpin bangsa itu sudah tiada, mereka kembali lagi kepada hidup kekafirannya. Ketika mereka kembali kepada hidup kekafirannya, Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh bangsa kafir. Maka di situ pada zaman ini sebenarnya bangsa Israel sedang di dalam kondisi di mana bangsa Filistin sedang menekan bangsa Israel. Dan saudara dan saya coba pikir, dalam kondisi sedang dijajah dan ditekan oleh bangsa Filistin, apakah dalam kehidupan Elkanah dia masih memiliki sebuah pengharapan ke depan? Bangsa Israel pun kadang rohaninya maju mundur. Ketika mundur dihantam oleh Tuhan, ketika maju kelihatannya diberkati oleh Tuhan. Tapi itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba mereka kembali lagi kehidupan yang lama, dihantam lagi sama Tuhan, mengizinkan bangsa kafir menghantam mereka. Maka dengan demikian, Elkanah pada saat itu mengalami hidup yang penuh dengan kondisi yang tidak menentu. Tetapi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang kita belajar daripada kehidupan Elkanah walaupun dia berada di dalam kondisi yang tidak menentu? Tapi apa yang kita pelajari sehingga bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita? Dari iman Elkanah yang membuat kita memiliki iman yang berbeda dengan dunia ini. Hal yang pertama, yaitu iman Elkanah adalah iman yang mengabdi kepada Tuhan. Kenapa saya katakan iman yang mengabdi kepada Tuhan? Elkanah artinya Allah yang memilikinya. Itu kata Elkanah. El itu kan Allah, gitu ya. Kana itu memilikinya. Jadi Allah yang memiliki Elkanah. Nah, Elkanah kalau kita melihat di dalam Ulangan, dia adalah keturunan imam. Maka kalau dia keturunan imam, maka sejak kecil dia berada di dalam bait Allah. Dia
berada di dalam tuntutan hukum Taurat dan dalam pengenalan hukum Taurat. Sehingga dengan demikian dia bertumbuh di dalam firman Allah. Dan itu dibuktikan dengan pengabdiannya apa? Baik Allah berada di Shilo, dikatakan. Sedangkan Elkana tinggal di Ramatai. Rama dan Shilo. Kalau kita lihat peta, semoga semua yang hadir di sini lulus geografi. Sehingga bisa lolos peta buta, begitu ya. Saya waktu sekolah paling nilai jelek itu adalah peta buta. Yang anggun-anggun berarti cocok dengan saya. Nah gitu kan. Karena ditaruh di sini ini apa? Medan aja saya nggak tahu Pak foto-foto. Iya. Saya nggak tahu Medan itu di mana. Iya, parah habis. Ya, Rama dan Shilo dalam ukuran peta jarak dari Rama pergi ke Shilo itu 20 km. Kalau untuk saat ini itu jarak yang sangat dekat. Kenapa? Karena pakai step wagon saja 5 menit sampai. Itu tidak pakai hitungan lampu merah. Nah gitu ya. Pak Yongki angguk-angguk. Ini angguk-angguk bapaknya yang ngomong ini detil atau siapa? Begitu ya. Tapi pada zaman itu dari Rama ke Shilo 20 km perjalanan 1 hari. Kita sudah ada mobil aja banyak. Di sini tidak pernah ada di tempat lain. Sudah pakai alasan Pak, saya tidak bisa datang. Kenapa? Jam keretanya terlambat. Nah, gitu. Tapi Elkana 3 kali setahun dia harus berjalan kaki dan 20 km untuk datang beribadah pada Tuhan. Saya senang sekali waktu tahun 1998 saya mengikuti kebaktian pembangunan rohani yang diadakan di Timur Tengah Selatan itu di kota Soe. Itu peringatan mujizat di mana air berubah menjadi anggur di sana. Pada saat itu saya terharu sekali karena ada nenek-nenek, kakek-kakek yang jalan dari kampung mereka untuk datang mengikuti kebaktian pembangunan rohani itu. Ada yang berjalan sampai 1 minggu baru sampai di tempat kejadian KKL itu. Ada yang berjalan 3 hari, ada yang berjalan 7 hari sama dengan 1 minggu, betul? Ada yang berjalan 2 hari, ada yang berjalan 3 jam. Kalau saya bugar seperti kita boleh, tapi ini sudah kakek nenek sudah begini-begini. Makanya kalau khotbah di sana, khotbahnya 3. Pak Sumi ya, Pak Sumi 2 tahun lalu khotbah di sana. Nah, Pak Sumi pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Timur Besar. Bahasa Timur Besar diterjemahkan ke bahasa Tetum. Tetum itu mirip ke sepatu bahasa Portugal. Nah, coba saudara bayangkan. Khotbah makan waktu berapa jam. Tapi setia mereka dengar. Setia mereka datang. Setia mereka beribadah. Dan kami tanya, kenapa? Kok Bapak Ibu ini setia sekali waktu berjalan harus 1 minggu berjalan kaki. Datang nggak pakai sepatu, pakai kaki saja. Kalau pegang ini, kakinya mereka seperti itu, kaki kepala. Jadi luar biasa. Dia bilang, cinta akan Tuhan membuat mereka tidak menahan diri untuk bisa datang. Membuat saya sebagai orang muda air mata nggak sadar itu jatuh. Bukan karena cengeng, tapi saya merasakan cinta mereka dan Tuhan luar biasa. Elkana berjalan 20 km. Dia tidak pikir hujan, angin, panas, terik. Tapi dia tetap berjalan untuk sampai pada Shilo. Kita sudah dikaruniakan mobil fit, sudah dikaruniakan step wagon. Tapi kadang itu juga menjadi alasan untuk kita tidak datang beribadah sama Tuhan. Sudah dikasih kereta panjang sekali, tetapi kadang itu menjadi alasan untuk tidak datang. Di sini tidak ada, di tempat lain itu ada. Ketika saya begini, jangan bilang Pak Mimbar itu tunjuk ke Suzuka. Tidak. Begini juga salah, ke Tokyo lagi gitu ya. Tetapi di tempat lain. Karena bilang di bulan mulai ada, namanya di mana itu? Satu planet dekat bulan katanya sudah mulai ada. Air di sana saya tidak tahu itu benar apa tidak. Jadi begini saja, kan dapat dosa loh, Tuhan di atas. Ya. Jadi di sini kita melihat
Pengabdian yang begitu luar biasa. Yang kedua, pengabdian yang kita dapat lihat di sini. Biasanya 3 kali setahun. Nah, setahun 3 kali sama saja. Biasanya yang harus datang ke bait Allah adalah kepala keluarga, yaitu harusnya Elkanah. Tetapi kita melihat bahwa Elkanah tidak datang sendirian. Elkanah bawa istri, istrinya 2 lagi, Hana dan Penina. Dibawa. Saya mengatakan ini itu bukan berarti Alkitab menyetujui. Budaya pada saat itu menyetujui. Maka kita melihat Abraham juga punya istri. Salomo 700 gundi, 300 sa. Maka bukan berarti Allah menyetujui, tetapi budaya pada saat itu menyetujui. Selanjutnya, dia bawa istrinya, kedua istrinya bawa anak-anaknya datang ke Silo. Artinya apa? Tuhan hanya menuntut Elkanah sendiri, tapi Elkanah mengabdi lebih daripada itu. Di mana dia tidak hanya mau dia sendiri datang ke bait Allah, tapi dia bawa istri dan anak-anaknya datang ke dalam bait Allah. Dan saudaraku, bukankah sebuah pengorbanan? Jalan bawa rombongan. Setiap kali saya pelayanan ke Tokyo atau rapat di Tokyo dan ada kegiatan di Tokyo, seringkali jemaat Tokyo bertanya begini, Bapak sendiri saja? Saya bilang iya. Kenapa tidak bawa ibu dan anak-anak? Saya bilang kalau saya bawa harus sediakan 5 gerbong. Karena saya sudah punya ekor 4 ditambah dengan ibu jadi 5. Shinkansen kita charter, saya bilang begitu. Satu perjalanan pakai Shinkansen masih bagus, kereta masih bagus. Tapi ini berjalan kaki 20 km membawa keluarga semuanya. Hanya dengan satu tujuan, bisa beribadah di dalam bait Allah. Bukan itu sebuah perjuangan. Tuhan menuntut Elkanah sendiri, tapi Elkanah memberi lebih, istri dan anak-anaknya dia bawa. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini suatu iman yang luar biasa. Dia mempersembahkan semua kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika dia datang, dia tidak hanya bawa istri, anak-anak dan selesai. Tapi setiap orang harus menyediakan satu korban domba sembelihan. Jadi Elkanah siap domba, istri harus siap domba, anak-anak pun istri 2 ini. Jadi harus 2 domba, jadi 3 domba. Ditambah dari anak-anak lagi harus domba. Berarti apa? Dia korbankan keluarga, korbankan tenaga, dia korbankan waktu, korbankan harta, dan korbankan semuanya hanya untuk datang kepada bait Tuhan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Padahal dia berada dalam situasi yang tidak menentu. Tidak tahu bagaimana dengan masa depan. Tapi dia tidak pernah memperhitungkan itu di hadapan Tuhan. Yang bisa dia korbankan buat Tuhan. Tidak hanya dirinya, tapi dia tahu keluarga milik Tuhan dan dia harus bawa kepada Tuhan. Semua harta yang dimiliki itu milik Tuhan dan dia harus kembalikan kepada Tuhan. Dan ini sebuah pengabdian yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Mari kita perhatikan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesetiaan dan pengabdian daripada seorang yang namanya Elkanah, bukan berarti dia tidak punya pergumulan. Pada saat itu Alkitab mengatakan bahwa dia punya pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan yang dia miliki adalah istri sahnya yang namanya Hana. Dia Allah menutup kandungannya, dikatakan di Alkitab, dan dia tidak dikaruniakan anak. Mungkin Elkanah akan berpikir, untuk apa saya berjuang 3 kali setahun saya harus jalan kaki pergi ke bait Allah? Untuk apa saya memiliki predikat seorang imam, predikat sebagai seorang Lewi, tetapi Allah tidak pernah memberkati istri saya? Mungkin saya akan berkata, untuk apa saya korbankan korban sembelihan? Untuk apa saya bawa anak-anak saya ke bait Allah? Hanya masalah anak saja Tuhan tidak kasih buat saya. Mungkin saat ini banyak jemaat Tuhan yang mulai sedang memuliakan keturunan. Dan di dalam kesetiaan kita berdoa terus sama Tuhan. Mungkin kita susah mengambil bagian dalam pelayanan, tapi kita mulai berkata, Tuhan, ini apa-apaan nih? Kau saya sudah setia sama Tuhan, tapi Tuhan juga nggak pernah kasih anak buat saya. Kita menemukan bahwa Elkanah tidak pernah bersungut-sungut, walaupun dalam kondisi di mana Hana terus menangis di hadapan Tuhan, meminta anak. Tapi Tuhan tidak kasih. Elkanah di sini
tidak di Alkitab ceritakan bahwa dia bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan, dia putus asa sama Tuhan. Tidak. Tapi dia terus mengabdi sama Tuhan. Artinya apa? Pengabdian Elkanah bukan ditentukan oleh pemberian Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Pengabdian Elkanah kepada Tuhan bukan ditentukan oleh berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati saya atau tidak, saya tetap mengabdi sama Tuhan. Amin itu. Itu pengabdian yang sejati. Banyak orang, ketika dia ikut Tuhan, kemudian tiba-tiba banyak pergumulan, usahanya bangkrut dan lain sebagainya, langsung dia bilang sama Tuhan, Tuhan apa-apaan ini? Akhirnya dia kecewa, tawar hati, putus asa, langsung pergi ambil tali. Ternyata dia salah beli tali di Hakueng, pas gantung diri, putus tali, saya cari mana? Saya ingat kemarin malam ada satu pertandingan bola kaki bukan Indonesia. Di Inggris, semua penonton sudah masuk, semua pemain sudah siap masuk ke lapangan. Ternyata ada pengumuman, hari ini pertandingan itu dibatalkan karena wasitnya sedang dalam kondisi mau bunuh diri dan sudah bunuh diri, pergelangannya sudah dipotong. Jadi tidak dapat lagi kasih wasit pengganti, akhirnya itu dibubarkan pertandingan itu. Belok kaki aja nggak menentu. Iya kan? SEA Games lagi. Pikirnya Indonesia menang dari Malaysia. Malaysia cukup Indonesia. Tidak tahu lagi nanti final ini. Nah, mungkin kita berkata bahwa saya mau mengabdi sama Tuhan. Asalkan saya mengabdi sama Tuhan. Kalau, wah ini iman bukan iman yang benar. Kenapa? Pengabdian kita kepada Tuhan bukan sebagai sogokan untuk Tuhan memberkati kita. Saya ulangi kalimat itu. Pengabdian kita kepada Tuhan bukan sebagai sogokan supaya Tuhan memberkati hidup kita. Elkanah tidak seperti itu. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau jawab, Tuhan mau berikan apa tidak. Saya milik Tuhan, saya harus mengabdi sama Tuhan. Keluarga saya milik Tuhan, harus mengabdi sama Tuhan. Anak saya milik Tuhan, harus mengabdi sama Tuhan. Amin itu. Ini banyak harus berbeda dengan dunia ini. Maka apapun yang Tuhan buat dalam hidup ini, kita tetap mengabdi sama Tuhan. Bagaimana para semua hamba majelis? Amin. Mau mengabdi terus sama Tuhan? Amin. Yang di belakang, amin. Puji Tuhan, hanya senyum saja itu tandanya amin juga. Walaupun amin di dalam, begitu kan? Amin. Kita bersyukur pasangan motor dan ibu ada di tengah kita. Saya bersyukur sekali banyak kesaksian yang saya dapatkan dari keluarga ini. Satu, jangan tunggu kedua orang tua kita mati baru kita puji sekarang. Begitu kan? Ibu bilang begini, kita harus berpikir begini, semua keberhasilan dalam hidup kita itu bukan karena kita, karena Tuhan kita, tetapi itu karena Tuhan. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Anak-anak kita pintar, jangan bilang anak-anak kita pintar karena kita, tapi karena Tuhan. Kalimat ini waktu kedua anak Tuhan ini ada di sini belum saya dapatkan, tapi ketika mereka kembali ke sini luar biasa. Berarti bimbingan pendeta di sana lebih hebat dari saya. Nah, begitu toh? Satu hal yang indah di sini, banyak sekali gereja saat ini sedang memanipulasi Tuhan dalam ibadah, di mana mereka mau beribadah pada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Ini sogokan dan itu tidak beda dengan kita bawa jimat, kita ke dukun, ke paranormal. Kenapa? Dengan bawa sesajen, bawa uang dan lain sebagainya. Saya sangat sedih sekali. Pertandingan SEA Games dalam penutupan, panitia Inasok akan menyewa sekitar 1.000 paranormal untuk menjadi pawang hujan. Padahal Indonesia 5 agama terbesar ada di Indonesia, tambah ada Konghucu ada di sana, ada kebatinan di sana, tetapi lebih percaya paranormal daripada doa-doa kepada Tuhan. Mau jadi apa kita ini? Seharusnya kita harus percaya berdoa sama Tuhan. Apapun Tuhan mau. Apalagi kesebelasan Indonesia mayoritas di sana, hampir 50% itu Kristen. Kadang bangga juga ketika kasih gol dibilang puji Tuhan. Betul kan? Ibu itu kenapa? Titus Bonai, papanya pendeta Agus Bonai. Puji Tuhan. Istrinya waktu datang turun dari Soekarno Hatta, datang kemudian kantor presiden di wawancara dia bilang apa? Saya berdoa sampai Titus Bonai.
boleh mempersembahkan lebih baik lagi untuk Tuhan Yesus. Ada komentar di bawah. Ini bukan masalah religi, ini masalah olahraga. Jangan bawa-bawa keras di sana katanya. Saya mau bantai saat ini. Iya, karena memang kamu gak pernah punya agama yang ibadah yang benar, begitu. Tapi yang tak perlulah urusan dia dengan Tuhan. Nah di sini kita melihat, kita beribadah sama Tuhan, mengabdi sama Tuhan. Kenapa kita mengabdi sama Tuhan? Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah pencipta kita. Dia juru selamat kita. Dia sudah memiliki hidup kita. Maka dengan demikian, pengabdian kita tidak boleh lagi diberikan kepada yang lain, kepada Dia Allah yang menciptakan hidup. Mau ada masalah atau tidak ada masalah, mau diberkati atau tidak diberkati, tetap kita mengabdi sama Tuhan. Amin. Saya, istri dan anak-anak harus menjadi komitmen begitu. Jangan hanya saya sendiri. Karena saya, istri dan anak-anak pun adalah milik Tuhan. Termasuk yang dulu-dulu ini. Saya pakai kata saya, jangan hanya bilang, karena Bapak bilang Bapak sendiri milik Tuhan, saya enggak lah. Bukan, kita semua. Jadi iman yang berbeda adalah iman yang terus mengabdi pada Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun juga. Sehingga dengan demikian kita tidak kecewa sama Tuhan. Hal yang kedua, cepat-cepat pindah Pak. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah Elkanah membuktikan iman yang berbeda itu. Dia tidak hanya mengabdi kepada Tuhan, tapi yang kedua, dia sangat mengasihi istrinya. Nah, ini dia kembali lagi kepada keluarga. Dia mengasihi istrinya. Nah, tapi kan khotbah keluarga sudah selesai waktu itu. Ya, kita sambung lagi, gitu kan? Kenapa saya katakan demikian? Ia sangat mengasihi istrinya. Dalam bagian ini, kita memahami bahwa pergumulan tentang anak itu sebenarnya bukan lagi menjadi sebuah pergumulan seorang Elkanah, tapi itu menjadi pergumulan seorang Hana. Kenapa saya katakan demikian? Bagi Elkanah, kan dia sudah punya anak. Dari penina kan sudah memberikan anak buat Elkanah. Apalagi dia susah-susah. Tetapi dia sangat mengasihi Hana. Dia sangat mengerti isi hati Hana. Ketika Hana ikut ke Silo dan berdoa di sana minta anak, Elkanah tidak melarang. Bahkan Elkanah menghibur Hana, walaupun penina menyakiti Hana. Kita melihat kenapa saya katakan bahwa Tuhan tidak menyetujui istri dua, oleh karena di sini kita melihat akibatnya adalah penina menyakiti Hana. Tetapi walaupun penina menyakiti Hana, Elkanah tidak berdiam diri. Elkanah menghibur Hana. Dan selanjutnya, ketika Hana minta anak, Elkanah tidak bilang, sudah ada dua anak. Biasanya kan istri gondik itu kan semua anaknya atas nama istri sah. Kan itu kan sudah jadi anakmu. Nah, apalagi kau cari, betul? Bahkan ada bilang begitu kan? Biarkan Hana berdoa. Bahkan setelah Hana berdoa, kemudian Hana bilang sama Elkanah, kalau Tuhan kasih aku seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkan, mengembalikan anak itu pada Tuhan. Sebenarnya ini juga lebih parah. Tapi Elkanah tetap katakan, bertumbuhlah dan lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bernasar, Hana bernasar. Seharusnya Elkanah punya wewenang untuk bisa memveto nasar daripada Hana. Kenapa demikian? Oleh karena alasan yang pertama sudah banyak anak. Yang kedua, untuk apa anak itu dipersembahkan kepada Tuhan? Sama aja tidak punya anak. Dan yang ketiga, untuk apa banyak anak? Kondisi satu dalam kondisi yang tidak menentu. Tiba-tiba Filistin serang. Tiba-tiba musuh datang. Anak banyak mau lari kemana? Penampungan di mana? Betul? Kalau anak satu angkat saya lempar dua dia. Naik ke atas mobil, kita langsung. Anak banyak ini angkat satu, belum sampai 4 habis sudah datang musuhnya. Ya. Tapi kita melihat Elkanah tetap mendukung istrinya. Elkanah tetap memotivasi istrinya. Elkanah tetap membawa apa yang
yang menjadi harapan istrinya dia tetap dukung dan dibawa pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Elkanah tidak pernah menyalahkan Hana dalam posisi itu. Padahal banyak sekali alasan. Yang pertama, alasan yang pertama yang bisa diveto oleh Elkanah adalah begini. Bahwa kalau Hana punya anak itu tidak akan pernah mewarisi janji berkat. Kenapa? Karena dalam Ulangan dikatakan bahwa anak daripada istri manapun juga. Tapi kalau itu anak pertama, maka dia berhak akan janji itu. Untuk apa dia anak punya anak, tapi akhirnya dia tidak juga mewarisi janji Tuhan. Yang kedua adalah dia bisa memveto dengan cara begini. Untuk apa kau bernasar kepada Tuhan? Kau berikan anak itu ke bait Allah, dan di sana imam pada saat itu adalah Imam Eli. Bagaimana Imam Eli mendidik anak? Hofni dan Pinehas. Mereka sangat jahat di mata Tuhan. Setiap kali persembahan yang dikasih sama Tuhan, dia bawa garpu besar, dia cedok dulu. Semua yang keluar dibawa, digaruk dengan garpu, itu dimakannya. Dan Tuhan sangat benci dengan tindakan dari Hofni dan Pinehas. Elkanah bilang, untuk apa kau serahkan anak itu ke bait Allah, di situ dibimbing sama Eli. Coba lihat anak-anaknya, bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya. Betul? Itu bisa menjadi sebuah alasan untuk anak-anak tidak usah lagi caranya. Tapi jemaat Tuhan yang dikasih, dia mengabdi pada Tuhan, tapi dia mengasihi istri. Dan dia mendorong istrinya untuk melakukan apa yang dia sudah nasarkan kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat Elkanah tidak hanya dari sisi ibadahnya di dalam Tuhan, itu sungguh-sungguh menjadi berkat. Tetapi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, dia tetap menjadi berkat bagi istri dan menjadi berkat bagi anak-anak. Kenapa saya katakan menjadi berkat buat anak-anak? 3 kali setahun dia bawa anak-anaknya datang ke bait Tuhan, dan di situ ada perjamuan makan di sana. Mungkin saja dalam bayangan saya ada orang-orang yang datang hanya sendiri karena istrinya ada bawa. Mereka sambil duduk makan gigitan gitu ya. Mereka sambil memandang satu meja itu dikelilingi oleh Elkanah, kedua istri dan anak-anaknya. Mereka sambil gigit makanan, makan dan lain sebagainya, stik sapi atau stik yang sudah dibuat itu di dalam bait Allah. Mereka sambil bersenda gurau dan lain sebagainya, punya waktu untuk keluarga. Mereka di situ sharing, sana canda tawa dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam kondisi itu bukan di luar bait Allah, tetapi di dalam bait Allah. Betapa indahnya keluarga ini. Maka di sini kita melihat Elkanah jadi berkat buat istri, tapi Elkanah juga jadi berkat buat anak-anak. Saya mengatakan begini, berapa waktu yang kita kasih buat keluarga kita untuk kita bisa berkumpul bersama-sama? Berapa jam yang kita kasih untuk kita bisa sharing bersama-sama antara suami dan istri, suami istri dengan anak-anak dalam rumah tangga? Berapa jam kita kasih? Saya mengatakan omong kosong kalau kita katakan saya mengabdi sama Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan waktu buat keluarga kita di tengah-tengah rumah tangga. Saya dengan ibu bergumul, ketika kami tinggal di Kira, kami bergumul karena kami merindukan supaya ada satu meja besar di mana kami bisa duduk sama-sama untuk kami makan sama-sama. Karena di Kira itu dapurnya sangat kecil sekali, sehingga duduknya hanya sebagian. Saya hanya duduk sendiri, duduk di situ aja udah penuh. Apalagi ibu dengan anak-anak. Tapi puji Tuhan dengan Tuhan karunia ganji buat kami, di mana dapurnya sangat besar, kemudian ada meja yang kami taruh di sana, duduk pas 6 orang. Memang itu di dalam anugerah Tuhan, memang penentuan Tuhan. Jadi 2 di sana, 2 di sini, 1 di kepala, 1 di ekor. Jadilah di situ kami mulai tanya jawab. Saya tanya, Alex hari ini sekolah bagaimana? Aksel hari ini sekolah bagaimana? Ibu tanya pada Alden bagaimana sensei hari ini? Ya Safika, bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana? Situ kami saling bertukar pikiran. Di situ juga anak saya, Alex, menegur saya. Di mana dia bilang, kakak lihat, papa ini suka minum Coca-Cola. Banyak lagi minum. Kemudian saya bilang, iya. Kenapa? Coca-Cola itu apa itu? Manisnya, apa itu garam?
satunya gulanya itu sangat banyak sekali, dan itu tidak baik buat tubuh. Jadi apalagi ada soda di sana. Jadi saya bilang ini dokter cili. Jadi bapak lebih baik nggak usah minum itu. Kalau ocha oke katanya. Saya dalam hati ini sih bilang ocha kali. Ocha oke. Kenapa? Karena tidak manis katanya. Jadi sekarang Coca-Cola Damen tapi tadi malam papanya melanggar gara-gara nonton bola di sana. Saya pikir termasuk yang ada di sekitar saya itu berdosa lah itu. Pada waktu PA begitu ya. Di situ kami saling dengar, sharing dan lain sebagainya. Waktu keluarga adalah waktu yang penting. Apalagi keluarga sama-sama di dalam bait Tuhan. Itu satu kesukaan yang luar biasa. Maka di sini kita melihat Elkanah tidak hanya mengabdi sama Tuhan, tapi dia membuktikan pengabdian kepada rumah tangganya, dan rumah tangganya tetap eksis di dalam kasih setia Tuhan. Buktinya, Hana ketika mengalami pergumulan, dia tidak lari kepada siapa-siapa. Dia tidak ke tetangga dan dia bilang, aku mau punya anak, bagaimana caranya? Karena dia lari ke tetangga, kenapa? Karena tetangganya anaknya 12. Ya, dia tidak ke sana kemudian tanya broker, bagaimana broker? Saya mau punya anak, apakah ada caranya dan lain sebagainya? Tidak. Hana berlutut di kaki Tuhan dalam bait Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan sampai dia menicikkan air matanya dan dia meminta jawaban daripada Tuhan. Saudaraku, bukankah ini lambat perlahan keluarga yang sangat bahagia di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa supaya kita tidak hanya mengabdi kepada Tuhan di dalam pelayanan seperti ini saja, tapi sungguh kita membuktikan kasih dan pengabdian kita di tengah-tengah rumah tangga kita. Nah, kita bisa menjadi berkat buat suami kita, menjadi berkat buat anak-anak kita yang belum mengenal Tuhan, ketika kita menunjukkan kasih dan pengabdian kepada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Itu menjadi satu contoh. Karena rumah tangga yang sudah saya katakan, rumah tangga adalah miniatur Allah, di mana Allah hadir di sana, Allah memberkati di sana. Mau berkat atau tidak, tergantung Tuhan ada di sana atau tidak, dan tergantung kita mau bergantung sama Tuhan atau tidak. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, ini poin yang pertama yang mengajar kita untuk mengabdi pertama kepada Tuhan. Tapi poin yang kedua, kita juga membuktikan pengabdian kita pada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga. Maka kadang saya iseng dengan kadang-kadang keluarga muda. Kalau keluarga tua saya nggak berani. Kenapa? Karena keluarga yang sudah berjalan lanjut, pasti mereka punya pengalaman lebih dari saya. Dan saya sering kali bergurau dengan keluarga muda. Saya tanya sama suaminya, kira-kira dia tambah hari tambah cinta kau apa tak? Coba? Iya. Kadang-kadang saya tanya sama suaminya, yang jawabnya istrinya. Iya. Saya tanya sama istrinya. Kalau istrinya itu beda budaya dengan suaminya, saya tanya. Dan suaminya laki-laki orang Indonesia. Oh, itu tanggung jawab saya, pendeta Indonesia. Mati kau. Saya tanya sama istrinya. Dia tambah cinta nggak? Suami tambah cinta nggak? Kadang ada yang begini. Cot. Wah, ini repot ini. Cot. Nah, perlu ditafsirkan. Contoh ini contoh bertambah atau contoh berkurang? Itu kan perlu lagi bicara. Bisa saja karena berkurang, maka karena dia banyak makan contoh Makassar. Jadi darah tinggi, maka berkuranglah cintanya. Betul? Memang pemimpin tidak pernah salah. Maka di sini kita harus melihat. Kalau kita menggebu-gebu melayani Tuhan, apakah kita juga menggebu-gebu membuktikan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita apa enggak? Kita mau diberkati, tapi kita tidak pernah mau membuktikan pengabdian kita sama Tuhan dan kepada Tuhan. Kita mau mengalami mujizat Tuhan dan berkat Tuhan, tapi hidup kita sendiri saja tidak menunjukkan bahwa kita mengabdi kepada Tuhan dan Tuhan. Bagian yang pertama ini mengingatkan saya jatuh bangun juga di dalam melakukan pengabdian yang kedua pada istri dan anak-anak. Tetapi saya tetap berdoa untuk terus Tuhan berikan kemampuan bagi saya untuk terus menopang istri dan anak-anak, untuk terus mengasihi dalam Tuhan. Hal yang terakhir, ini terakhir, mempingsang bangun semua. Kata yang paling enak itu terakhir, karena selesai. Ya sudah selesai. Terakhir adalah bukti iman yang berbeda yang dimiliki
oleh Elkanah adalah, mari kita baca ayat yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. 1 Samuel pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Kalimat yang indah di situ dikatakan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Istilah Tuhan semesta alam itu dimengerti oleh Elkanah. Dan pengertian ini sebenarnya adalah pengertian yang bertentangan dengan situasi zaman itu. Kenapa saya katakan bertentangan? Karena pada zaman itu Israel punya Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta. Tapi pada saat itu Israel sedang ditekan oleh bangsa Filistin. Di mana bukti? Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki kuasanya di dalam alam semesta ini, hanya melepaskan bangsa Israel dari tekanan Filistin ini susah. Selanjutnya, di mana bukti Allah sebagai Allah yang alam semesta memberi anak buat Elkanah aja susah. Nah, di sini kita memahami pemahaman Elkanah ketika dia melihat realita seakan-akan sesuatu pertentangan di sana. Seandainya kalau Allah itu adalah Allah alam semesta, Tuhan semesta alam, maka masalah bangsa Israel, bangsa Filistin tekan bangsa Israel, tinggalannya Tuhan tiup saja bangsa Israel terbang semua. Bangsa Filistin terbang semuanya, bukan? Masalah apa gitu? Nggak usahlah Tuhan bertita langsung harus turun dari langit baru bikin. Tidak. Tuhan hanya bilang jadilah anak, jadi. Nggak usah melakukan bunga. Tuhan bilang besar langsung, ada kumis langsung, jadi. Betul? Tuhan bilang langsung besar seperti papanya, ganteng seperti papanya, langsung jadi. Tapi jangan sampai ininya mengkilat seperti papanya. Tuhan bisa. Bukankah itu konsep Allah Maha Kuasa, Allah Tuhan semesta alam, bukan? Tapi kenapa? Walaupun Elkanah tidak memiliki itu, tapi dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Kalimat ini adalah kalimat yang indah. Kenapa saya katakan yang indah? Oleh karena kalimat ini membawa Elkanah untuk memahami begini. Tuhan mau melepaskan bangsa Israel dan tekanan bangsa Filistin pun, mau atau tidak Tuhan tetap penguasa alam semesta. Tuhan mau kasih anak buat Hana atau tidak, Tuhan tetap Tuhan alam semesta. Maka itu tidak menggoyahkan dia. Tuhan berdaulat dalam hidupnya. Kalimat ini kalimat yang sangat indah. Dia mau katakan Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan yang merencanakan hidup kita. Tuhan yang memutuskan hidup kita. Maka dengan demikian kita tidak perlu paksa Tuhan. Tidak perlu paksa Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Tuhan mengizinkan ini begitu, ya itu yang terbaik. Tuhan mengizinkan untuk tidak berkeluarga, itu yang terbaik. Betul? Nah, Tuhan akan kasih kekuatan untuk kita bisa merahati. Tapi kalau Tuhan suruh kita berkeluarga, berkeluarga lah. Jangan paksa diri tahan. Masuk dalam keluarga, masuk. Kalau Tuhan kasih pekerjaan besar, perusahaan besar, tiba-tiba kita jadi saco. Jadi saco. Betul tahu? Jadi saco, tapi jangan sampai cari muka untuk jadi saco. Muka kita sudah ada. Tuhan kasih jadi saco. Mau di sini atau di Indonesia jadi saco. Tapi kalau Tuhan kasih kita jadi pekerja yang baik, artinya Tuhan berdaulat buat hidup kita. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pengkhotbah besar seperti seorang Stephen Tong, seorang Yakub Nawati, seorang Ivan Silai. Saya tahu bahwa panggilan mereka berbeda dengan saya. Tapi kalau Tuhan suatu kali kelak Tuhan angkat saya menjadi seorang pengkhotbah besar seperti itu pun, saya tetap merendahkan diri di bawah tangan kasih Tuhan yang kuat. Kenapa? Saya tahu itu adalah panggilan Tuhan buat saya. Tapi kalau memang Tuhan juto taruh saya di sini, juto. Saya juto juga setia di sini. Kenapa? Bagi saya, bukan banyaknya aktivitas dalam pelayanan itu yang diperhitungkan. Bukan kepopuleran itu yang dihitungkan oleh Tuhan, tapi kesetiaan untuk melakukan perkara kecil dalam pelayanan itu yang diperhitungkan. Nah, semua dalam kedaulatan Tuhan. Saudara dan saya pernah dengar
dalam Alkitab, ibu daripada Yakobus dan Yohanes pernah datang sama Tuhan Yesus dan dibilang, ini mulai main nepotisme. Tuhan, kalau kau datang jadi raja, suruh Yakobus dan Yohanes satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Tuhan Yesus bilang, Pak, masalah penentuan itu sudah ditentukan oleh Allah Bapa di sorga dan tidak pernah diberikan oleh siapapun yang tidak pernah ditentukan. Artinya, kita nggak boleh mengingini sesuatu yang sebenarnya bukan punya kita, bukan bagian kita, bukan pilihan kita, bukan pilihan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan coba-coba ke sana. Nah, kalau coba-coba ke sana, stres bawaannya. Iya kan? Saya nggak kebayang kalau saya pendeta yang biasa-biasa yang kecil di tempat ini mengambil porsi pelayanan yang dilakukan oleh seorang pendeta asli. Saya pikir belum waktunya putus urat di sini, sudah putus urat dulu. Karena apa? Harus menjadi gembala senior GI3 yang ada di 7 wilayah. Harus mengadakan pelayanan penyiaran radio dan televisi. Harus lagi rally misi sejepang. Harus lagi sebagai direktur Badan Misi Japan Antok Mission di dalam beberapa 35 negara. Belum lagi tiap tahun saya harus khotbah. Kalau saya Pak Sumia, ini angan-angan saja. Angan-angan saja dulu. Saya tiap tahun harus khotbah di kebaktian tahunan nasional untuk gabungan 80 negara. Belum lagi saya sebagai pendiri Indonesia Bagi Dunia. Ini saya maksudnya mewakili Pak Sumia ya. Belum lagi saya harus menangani ICCN, International Cross Cultural Conference Mission yang ada, harus mengutus misionaris dan lain sebagainya. Betapa beratnya. Saya stroke sebelum waktunya stroke. Iya loh. Artinya apa? Ini Tuhan bilang ini porsimu, ini bagianmu. Artinya apa? Tuhan membawa kita dalam porsi. Kalau Tuhan kasih kerjaan kita pada bagian ini, ya bagian ini dulu lah. Jangan ganggu-ganggu ke bagian orang lain. Betul? Iya. Kalau Tuhan bilang cuci piring dulu, 1 jam 1.700. Nggak tahu cuci piring. Atau kalau memang saconya orang Indonesia ya kita tawarlah 2.500 saja lah. Cuci piring. Tapi tiba-tiba dia bilang, udah karena uangnya nggak cukup karena bangkrut, jadi saya hanya bayar 500 saja. Terima saja. Kalau kita sudah memulai, atau mungkin kita sudah nurut, tapi kan janji awalnya begini. Tapi kan dua kosong semua. Tiap hari restoran kosong, mau bikin apa? Tidak mungkin kita tutup dia, kita jual dia dong. Kita dapat uang. Nah, di sini kita melihat ada porsi-porsi dalam hidup ini yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tidak boleh kita tuntut lebih. Karena apa? Kalau kita tuntut lebih, kita tidak menempatkan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Amin. Bukan berarti kalau begitu kita berusaha. Tapi ketika kita berada dalam titik klimaks di mana kita sudah sampai, tidak usah paksa diri. Nah, kalau kita paksa diri, kita cepat tua sebelum tua. Otot-otot kendor ini sudah mulai seperti Kentucky. Karena kita sudah dan sebagainya. Akhirnya berjalan, orang bilang mengalir itu pimpinan Tuhan. Nah, LA punya porsi itu dalam hidup. Apapun yang terjadi, dia tetap melihat bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang berdaulat atas semua. Tuhan memberkati, Tuhan mau memberkati, memberikan. Puji Tuhan. Tuhan yang kasih pun puji Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Raja. Dia yang berkuasa atas hidup ini, bukan saya yang berkuasa atas hidup. Maka di sini iman yang berbeda adalah iman yang mengabdi. Iman yang berbeda adalah iman yang tidak hanya mengabdi pada Tuhan, tapi dia juga mengabdi pada keluarga. Iman yang berbeda artinya iman yang tetap memandang apapun yang terjadi dalam hidupnya, tetap di dalam kedaulatan Tuhan. Saya tetap percaya ini. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saya bersama dengan keluarga, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Mau bisa makan hari ini atau tidak bisa makan hari ini, kami tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Mau bisa isi bensin hari ini atau tidak, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Anak-anak bisa bayar sekolah atau tidak, kami tetap melihat bahwa Tuhan itu baik. Saya tidak pernah memaksa Tuhan. Betul. Kenapa? Saya tetap melihat Tuhan itu baik sejak saya kecil. Saya sudah menceritakan, satu hari saya pernah makan roti ini, ujungnya itu pagi, tengahnya siang, ujung bawahnya itu
Saya senantiasa waktu dari SD sampai dengan SMA hanya makan nasi dan garam, itu pun kalau ada garam. Memang sebagai manusia, awalnya saya bilang sama Mas, Mama kok miskin sekali kita ini. Tetapi ketika Mama inilah hidup kita harus terlibat. Tetapi dalam kondisi itu pun Bapak saya mengajarkan Tuhan itu tetap baik. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang tak, malam-malam jam 12 malam kami harus ambil padi yang sudah ditukar oleh garam sama mama saya. Dia sering pikul garam pergi ke rumah-rumah tukar garam dengan padi, taruh di lumbung. Kadang-kadang kalau papa saya pulang dari perkumpulan kampung, krayon kalau gereja tua ya, lewat rumah di situ mereka bertengkar gara-gara gak ada makan. Papa saya bawa saya salah satu pernah bawa beras buat mereka. Ketika bawa beras buat mereka, kamu mulai mikir 2 hari ke depan makan apa? Tapi papa saya tetap mengajarkan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan buktinya Tuhan itu baik. Saya boleh berdiri saat ini di tengah-tengah orang kaya yang duduk saat ini. Amin itu? Amin. Amin itu? Kenapa saya bilang orang kaya? Gaji kita dengan gaji di Indonesia coba bayangkan. Gaji dengan gaji yang bukan DPR. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Betul? Gaji kita ini kan tambah sedikit gaji presiden. Betul tak? Usaha di Indonesia itu banting bulan satu mau dapat 1 juta itu sampai uban kurang berubah. Setengah mati. Belum lagi baru mau buka usaha saja sudah ada kelompok kapal merah datang. Tolong kasih pajak. Betul tak? Belum jalan usaha ini sudah datang kelompok dari itu rumah yang ada bawangnya itu. Ya datang tolong ini, tolong untuk acara ini. Belum lagi itu ada lagi kelompok dari tetap itu gang itu, dari kelompok deker itu. Datang lagi kelompok itu yang biasa ngumpul main game domino itu. Datang lagi tolong kasih pajak ini. Gak mau kasih pajak sebentar itu yang kita jual habis, yang kita jual dicuri. Datang lagi gerombolan mereka bisa hancurkan. Betul? Maka apa? Lebih bersyukur kita bekerja di sini. Amin. Lebih bersyukur kita yang hidup di sini. Kenapa? Nggak setengah mati nyetir keluarin suara. Nah, kita nggak teriak. Tunggu dulu, mata lu di mana? Gitu kan? Emangnya jalanin nenek moyang lu. Tapi ya, kita jalan dengan entengnya sesuai dengan semua aturannya. Banyak orang lupa melihat sebuah kebaikan Tuhan itu. Sehingga ketika broker hanya potong 100 yen, dia sudah marah-marah sama Tuhan. Rasa-rasa dong anak. Iya toh. Iya. Broker lupa kasih 1000 yen, sudah mulai bilang Tuhan, mana kau lagi? Iya. Padahal kalau mau hitung itu, kita hidup dari Tuhan. Maka seperti saya harus lebih bersyukur daripada pendeta-pendeta yang ada di pedalaman. Saya sendiri. Kenapa? Pendeta yang ada di pedalaman 250.000 pun itu sudah besar. Ada yang 75.000. Ada yang saya saja 500. Bukan 500.000 yen. Tapi saya katakan itu bagian Tuhan tetap melibatkan. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Bukan berarti saya pelit, tapi saya mengajarkan dia untuk bergantung pada Tuhan. Saya bisa memilah mana yang perlu saya bantu, mana yang tidak perlu saya bantu. Dia akan menikah bulan setelah. Saya bilang, kebutuhan uang berapa? Saya tanya seperti bangkit besar. Saya tanya, kamu butuh uang berapa untuk pernikahannya? Dia kalkulator tutup. Saya bilang, banyak sekali kalau saya tidak pengeluaran, bukan pengeluaran gitu. Bilang itu keluar. Iya, itu total begini. Oke, saya bagi 2. Saya tanggung setengah, atau tanggung setengah. Mau kau bisa atau tidak itu urusan kau. Mau jalan atau tidak yang penting ini bagian saya. Kenapa saya begitu? Supaya dia bergantung pada Tuhan yang bertanggung. Kalau semuanya saya kasih, dia langsung panggung hati. Dia tidak lagi belajar beriman sama Tuhan, bukan? Dia tidak lagi melihat kedaulatan Tuhan. Dan dia tidak lagi melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Karena di tengah-tengah tantangan kita belajar beriman sama Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kita belajar setia sama Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kita belajar untuk mengerti iman yang murni itu sama siapa. Maka apapun yang terjadi, kita melihat dia Allah
kita minta pada dia minta langsung saya langsung karena dia sekarang jadi dosen melayani bersama-sama dengan pendeta Dr. Kim Jong di pengadapan. Ada saya salah satu dosen dan juga kepala perpustakaan dan kepala asrama. Jadi kalau dia minta ini saya langsung telepon keluar dari saya kejam kecil tapi lebih kejam kota kejam kakak kiri tapi lebih kejam kakak kandung gitu ya. Tetapi motivasi dalam mengajarkan dia motivasi Tuhan kita akan apapun yang terjadi dalam hidup Tuhan kita baik. Tuhan sedang berdaulat dan Tuhan terus berdaulat untuk membawa hidup kita lebih dewasa dan lebih baik ke depan. Amin itu? Iya. Dapat kerjaan nggak ada tetap Tuhan. Naik gaji atau tidak Tuhan baik. Betul? Mendapat istri ganti, cantik atau tidak, jangan ganti. Cantik atau tidak Tuhan baik. Amin itu? Asal mengabdi sama Tuhan. Amin. Mengabdi sama Tuhan, mengabdi sama keluarga. Dan selanjutnya dia berdaulat dalam hidup. Rasa-rasa bagi yang berbuat keluarga. Pegang poin yang pertama kedua itu mengabdi sama Tuhan, mengabdi sama Tuhan. Mari kita bantu seperti itu. Sebelum kita mengangkat pujian dari refnya kita mulai, saya percaya bahwa